Chapter 2241, An Unexpected Turn of Events. Reaksi flora adalah hadiah mati yang mereka miliki, pada kenyataannya, memiliki rumput surgawi. Pertanyaannya hanyalah apakah mereka mau berpisah dengannya. Tentu saja, bahkan jika mereka tidak melakukannya, Jiang Chen memiliki caranya sendiri untuk mencabutnya dari tangan mereka. Tapi Flora tidak begitu peduli. Sisuan melirik Perdana Gao, sinyal yang jelas bahwa mereka tidak bisa menyinggung tuan muda lagi. Yang terakhir tetap diam. Dia melakukan kesalahan sebelumnya, menerima kehormatan tamunya begitu saja dan sekarang dipenuhi dengan penyesalan. Bagaimana jika pemuda itu menduduki tanah suci mereka dengan kemarahan? Mereka tidak berdaya untuk menghentikannya jika demikian. Adapun Jiang Chen, dia cukup terkejut dengan jumlah Divine Dwelling Grace in Flora. Dia bertanya tentang cara itu digunakan, tetapi jawabannya hampir membuatnya tersedak. Rumput itu digunakan dalam pil Empyrean. Dan bukan yang utama pada saat itu, tetapi jenis yang tidak menghasilkan efek nyata pada budidaya. Apakah pil Empyrean? Dan mereka bahkan tidak dapat secara nyata meningkatkan kultivasi. Dia menatap mereka, wajah tidak percaya tertulis di wajahnya. Buang-buang harta yang luar biasa. Para pembudidaya flora kehilangan ekspresi karena nada suaranya. Dia tampaknya menyiratkan ada penggunaan yang jauh lebih baik untuk itu, membuat mereka memerah karena malu karena ketidaktahuan mereka. Tuan Sisuan tersenyum. Jelas, kami tidak memahami efek luar biasa ramuan ini seperti halnya kamu, Tuan Muda. Tolong, lakukan pencerahan kami. Petik 2. Jiang Chen hanya tersenyum. Pelajaran gratis tentu saja tidak ada dalam agenda. Mereka terbuang sia-sia. Penggunaan sebenarnya mereka sedikit di luar kamu, dalam hal apapun, jadi mengapa kami tidak melakukan perdagangan? Satu pil Empyrean penobatan untuk satu Divine Dwelling Grace. Petik 2. Pil Crowning Empyrean memungkinkan untuk kemajuan tanpa syarat dari tingkat penuh dalam bidang Empyrean. Pil seperti itu akan menjadi harta berharga bagi tanah suci. Sayangnya, tidak mungkin bagi mereka untuk memperbaiki, tidak peduli bagaimana mereka merindukannya dalam mimpi mereka. Bahkan wajah Perdana Gao berseri-seri pada proposal ini. Dia berseru, ide yang sangat bagus. Mungkin, secara absolut, timbangannya terlalu banyak menguntungkan Jiang Chen, tetapi pilihan apa yang mereka miliki? Bisakah mereka menolak untuk menyerahkan rumput, bahkan gratis jika perlu? Belum lagi, pil kebun mahkota jauh lebih berguna bagi mereka. Ini dapat dimanfaatkan secara langsung dan meningkatkan kekuatan tanah suci secara substansial, tidak seperti rumput penghuni ilahi. Tuan Sisuan mengangguk setuju. Aku pernah mendengar tentang efek ajaib pil tersebut. Ini cukup bagus untuk kita. Petik 2. Tentu saja, dia bukan orang bodoh. Nilai sebenarnya ramuan itu harus jauh melampaui pil Empyrean sederhana, tetapi dia tetap menggunakan banyak. Dia sudah menguatkan dirinya untuk hasil yang jauh lebih buruk. Perdagangan yang menguntungkan seperti itu hanya dikirim dari surga. Oleh karena itu, kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang bahagia. Jiang Chen mendapatkan cukup Divine Duel Grace sementara Flora menerima pil yang diidam-idamkannya, sebuah win-win proposisi untuk semua orang. Mantan kesusahan kerumunan di prospek kehilangan ramuan langsung meleleh saat melihat begitu banyak pil Crowning Empyrean. Beberapa di antara mereka sudah menekuk pikiran mereka tentang cara mendistribusikan pil. Bagaimanapun, mereka sangat penting dalam situasi saat ini. Jiang Chen tidak tinggal lagi dari yang diperlukan begitu bisnisnya selesai. Waktu adalah esensi. Dia harus membasmi iblis sebanyak mungkin di Myriad Abyss. Perdana Gao, Tuan Sisuan, kalian berdua orang pintar, iblis tidak akan melupakan kekalahan hari ini, jadi kamu harus mengordinasikan upaya kamu dengan tanah suci lainnya dan mempersiapkan diri untuk bertarung. Kalau tidak, bantuan mungkin datang terlambat saat mereka datang mengetuk pintu kamu. Petik 2. Tentu saja, dia tidak mengundang mereka ke Winterdraw. Dia tidak sepenuhnya mempercayai grup ini. Pulau itu memang membutuhkan pembela, tetapi lebih banyak tidak selalu lebih baik. Sebaliknya, orang-orang yang tidak bisa diandalkan berpotensi menjadi sumber masalah. Dia telah mencapai kemenangan fantastis di Everlasting dan Flora, pemberantasan 3 suku yang hampir penuh adalah pukulan besar, bahkan mungkin traumatis bagi musuhnya. Tuan Muda, apakah kita akan ke abadi kali ini? Tanya burung Vermilion. Ya, kita akan menggunakan momentum kita dan berurusan dengan iblis-iblis kayu. Mari kita lihat terbuat dari apa mereka. Tapi mari kita berhenti di Sunrise dulu.
Jiang Chen tersenyum pelan. Iblis kayu mungkin merupakan musuh yang menakutkan bagi orang lain, tetapi mereka tidak sama mengancamnya dengan iblis emas baginya. Dia tahu banyak cara untuk melawan mereka, dengan menggunakan api First Dawn atau Dragon Whisker Water, misalnya. Selama dia bisa mengekang kekuatan mereka, dia yakin dia bisa memusnahkan mereka secara grosir. Dia telah mengunjungi Sunrise sebelumnya dalam turnya ke 10 negeri suci, dan bahkan menyelamatkan mereka saat itu. Jadi dia memutuskan Sunrise sebagai kaki pertama dari perjalanan barunya. Api First Dawn dapat ditemukan dalam jumlah yang melimpah di sana, untuk satu hal. Itu akan membuat pembantaian iblis kayu menjadi mudah, terutama ketika Vermilion Bird dapat dengan mudah menyerapnya. Bersama dengan Dragon Whisker Water dari Long Xiaoxuan, kedua senjata ini akan melembutkan iblis kayu lebih dari cukup. Namun, musuh-musuhnya telah bergerak lebih cepat dan lebih tegas daripada yang dia perkirakan. Sunrise sudah diduduki saat dia tiba. Setelah beberapa pertanyaan, ia mengetahui bahwa tanah suci itu telah menyerah beberapa hari yang lalu akibat serangan suku iblis api. Sama seperti Everlasting adalah surga bagi iblis-iblis emas, Sunrise adalah surga di bumi bagi iblis-iblis api. Dia meringis melihat perkembangan baru ini. Apakah Sunrise pada akhirnya membawa api fajar pertama ke abadi? Apakah yang terakhir masih kuat? Dia tidak tahu jawaban untuk kedua pertanyaan itu. Dia telah mengirim Divine Kasyapa ke penyelamatan Eternal sejak awal, tetapi mungkin belum tepat waktu. Dia harus merevisi rencananya sekarang bahwa Sunrise, dan api First Dawn dengan ekstensi, tegas di tangan musuh. Iblis api bukan yang paling merepotkan dari banyak. Bahkan, mereka dengan mudah ditundukkan dalam kondisi tertentu, tetapi mereka dibuat untuk menyiksa lawan di lingkungan yang menguntungkan. Seperti Sunrise, misalnya, tanah suci adalah habitat yang sempurna bagi mereka. Chapter 2242, The Radiance Sacred Land. Tuan Muda, kami telah mendengar beberapa berita. Sekelompok dari Sunrise lolos dari pengepungan sebelum invasi dan telah berkumpul di dalam Radiance. Kedua faksi ini sangat erat, tetapi berkumpul bersama di satu tempat membuat mereka terlalu menggoda target. Iblis api sudah mengalahkan genderang perang untuk menjadikan kedua tanah suci sepenuhnya milik mereka, lapor Gold Beater Rats. Sekitar setengah dari tikus telah mati setelah pertempuran berturut-turut, tetapi meskipun mengalami kerugian, kekuatan mereka secara keseluruhan telah meningkat cukup banyak, berkat penguatan garis keturunan mereka. Pikiran untuk menggunakan kekerasan terhadap penjajah Sunrise terlintas di benak Jiang Chen, tapi waktunya belum matang untuk itu. Tidak peduli seberapa percaya dirinya, akan bodoh untuk bertarung ketika iblis api berada pada kekuatan terkuat mereka. Ayo pergi, kita berangkat ke Radiance. Tiba-tiba dia teringat wajah-wajah tersenyum dari dua gadis suci. Kedua tanah suci ini telah membantunya cukup banyak di Pulau Sunplain. Meskipun gadis suci Yao Guang gemar menyanyikan lagu yang berlawanan, dia tahu itu adalah ujian paling banyak. Mereka tidak pernah benar-benar bermaksud mempermalukannya. Sebagai pria yang murah hati, dia tidak membenci mereka karena hal sepele seperti itu. Belum lagi, dengan ancaman musuh besar menjulang besar, keberadaan Fire of First Dawn adalah yang pertama dan terutama. Dia melihat banyak patroli iblis dalam perjalanan ke Radiance. Api iblis, tetapi juga iblis bersayap. Selalu disertai oleh aura api yang kuat dan lincah, yang pertama mudah dikenali, dan akibatnya, harus dihindari. Tetapi iblis bersayap datang dan pergi seperti angin. Mereka melayang tinggi di langit, dan tidak ada detail yang lolos dari mata yang tajam seperti elang. Jika bukan karena kemampuannya yang luar biasa, akan sulit untuk luput dari perhatian mereka. Butuh 3 hari baginya untuk akhirnya mencuri di dalam wilayah Radiance. Dia tidak menerobos masuk tanpa perhatian. Setiap orang harus gelisah, dan tanah suci harus mengambil setiap langkah pertahanan yang tersedia. Dia tidak ingin mengungkapkan keberadaannya atau menyebabkan kesalahpahaman, jadi dia memilih pesan melalui transmisi. Demi kebijaksanaan, dia tidak secara langsung menghubungi para pemimpin, tetapi memilih gadis suci Yao Guang. Gadis itu keras kepala, seingatnya. Tapi itu hanya karena sifatnya yang langsung. Dia tidak bermaksud buruk. Di antara 16 jepit rambut emas Myriad Abyss, dia adalah sosok yang terkenal. Di dalam perempat tanah suci, dia berada di perusahaan gadis suci Sitong ketika dia menerima transmisi. Karena terkejut, dia bergumam, seorang teman lama dari Pulau Sunplain. Musik tidak ada yang tertinggal di telinga. Siapa ini? Tapi dia tiba-tiba menyadari, dan rona merah merayapi pipinya yang menawan.
Di sisinya, gadis suci Sitong bertanya dengan heran, adik yang bijaksana, ada apa denganmu? Yao Guang tergagap, kakak perempuan, apakah kamu ingat bocah sembrono itu? Si brengsek itu Jiang Chen. Petik 2, Jiang Chen. Mata si Phoenix berbentuk si berbinar. Apakah dia menghubungi kamu? Betul, lihat. Yao Tong menunjukkan bukti pesan itu kepada temannya. Mereka sedekat saudara darah, sehingga tidak ada rahasia di antara mereka. Si Tong segera cerah. Untuk berkomunikasi dengan kita, dia harus berada di dekatnya. Untuk dapat menyelinap kesadarannya melalui formasi pertahanan yang hebat, tampaknya kultivasi broter Jiang Chen harus telah berkembang lagi. Petik 2. Memang, prestasi seperti itu mustahil bagi kedua gadis itu. Hanya seorang kultivator ilahi yang memiliki kekuatan belaka untuk melakukannya. Apakah itu berarti dia telah mencapai ranah seperti itu? Pria muda itu telah menunjukkan bakat luar biasa dan kekuatan yang gagah berani di Pulau Sunplane, tetapi dia masih berada di ranah Empyrean. Berpikir dia akan maju sejauh ini dalam 20 tahun yang singkat. Bibir tipis Yao Guang membuka dan menutup saat dia menatap Sitong dengan tatapan aneh. Kakak perempuan, kamu cukup sopan dengannya, saudara Jiang Chen. Tutut, jangan kamu terdengar dekat dengannya. Petik 2, gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan? Ingatkan aku, yang memerah beberapa detik yang lalu. Sitong berpura-pura marah, tetapi pertengkaran singkat itu berakhir dengan cekikikan mempesona. Butuh beberapa saat bagi Sitong untuk menenangkan diri. Baiklah, kembali ke masalah yang sedang dihadapi. Jiang Chen pasti memiliki masalah mendesak. Petik 2, atau mungkin dia datang karena dia merindukanmu. Yao Guang menggoda sambil tertawa. Apa yang terjadi dengan orang-orang Sunrise setelah mereka kehilangan akarnya? Hati Sitong bergetar tanpa alasan yang jelas, dan dia tidak bisa menahan pikiran tertentu. Jika aku benar-benar menghilang untuk selamanya, akankah saudara Jiang Chen setidaknya merindukanku sedikit? Tidak ada yang benar-benar terjadi di antara mereka di Pulau Sunplane, dia tahu. Tetapi tampilan luar biasa dan kekuatan yang dia tunjukkan nanti melawan Lightford membuatnya hampir tak tertahankan untuk seorang gadis dengan standar setinggi miliknya. Sejak saat itu, bayangan hitam tanpa batas terkadang muncul di hatinya. Gambar itu mungkin kabur, atau mungkin jelas, dan dari waktu ke waktu mengantarnya ke suasana hati tertentu yang menghantuinya ketika malam paling gelap. Dia akan mendesah dalam iba pada diri sendiri, atau membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dia tidak pernah mengakui perasaan ini, tetapi dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Namun, dia tahu lebih baik daripada siapapun tidak ada yang bisa terjadi di antara mereka. Dan Yao Guang berada di kapal yang sama dengannya. Sebagai saudara dekat, bagaimana ia bisa gagal memperhatikan kekhawatiran mendalam yang tersembunyi di bawah keluhan keras temannya tentang pria itu. Namun sayang, mereka sudah terlambat. Dia sudah menjadi milik Yan King Huang, salah satu dari 16 jepit rambut. Mereka tidak punya pilihan selain mengubur perasaan mereka. Tentu saja, ia bukan satu-satunya pemuda yang memiliki catatan di Myriad Abyss, tetapi keberadaannya yang remang-remang memancarkan kemegahan bakat-bakat lain dari generasi yang sama. Itu adalah penyebab ratapan, tetapi juga sumber kebanggaan bagi zaman mereka. Kakak yang bijaksana, berhentilah bercanda sekarang. Dia pasti punya alasan serius untuk datang. Situasi pada umumnya sangat mendesak, iblis api telah menaklukkan Sunrise, dan iblis bersayap sedang memantau semua kemungkinan keluar dari Radiance. Kami telah mengumpulkan Fire of the First Dawn dalam jumlah yang layak, tetapi apa gunanya jika kami tidak bisa mengirimkannya? Petik 2. Betapa berbelas kasihnya kamu dengan kekhawatiran tentang kebakaran ketika kamu kehilangan rumah kamu sendiri, kakak perempuan. Siapa yang peduli tentang abadi ketika kita sendiri dalam keadaan yang menyedihkan? Dengan 10 leluhur besar pergi ke luar dunia dan iblis-iblis begitu hebat, tidak mungkin bagi kita untuk melawan. Petik 2, Chapter 2243, Welcomed by Two Women. Yao Guang terdengar jauh lebih sedih daripada temannya. Saudari bijak, apapun yang terjadi, abadi adalah pemimpin aliansi. Selama masih hidup, ada harapan untuk Myriad Abyss, tetapi semuanya akan hilang jika hancur. 10 leluhur besar akan kembali suatu hari, tetapi bagaimana mereka akan menyerang balik jika mereka menemukan ke-10 tanah suci di tangan musuh? Bagaimana mereka membalas dendam tanpa dasar mereka? Sitong selalu memiliki gambaran yang lebih besar dalam pikiran. Dasar, apa yang membuat abadi fondasi kita?
Yao Guang bertanya, sedikit bingung. Mereka memiliki Jiang Chen, itulah bedanya. Jiang Chen, Yao Guang berkedip, nadanya berubah bertentangan. Tapi dari yang kudengar, dia tidak sedekat itu dengan Eternal. Tidak ada yang akan meragukan hubungan ini beberapa bulan yang lalu. Tetapi banyak rumor yang muncul setelah sekian lama. Jika Eternal benar-benar sangat disayangi oleh Tuan Muda, mengapa dia kembali ke wilayah manusia? Mengapa dia menahan diri untuk tidak kembali selama bertahun-tahun? Mengapa dia tidak pergi menyelamatkan mereka setelah wabah iblis? Beberapa faksi di Myriad Abyss diam-diam mencurigai keretakan di antara mereka, atau mungkin mereka tidak pernah berhubungan intim sejak awal. Tetapi bagi Jiang Chen, domain manusia adalah akar sejatinya. Sitong menjawab dengan tegas, orang luar seperti kita tidak boleh bergosip tentang apa yang tidak kita ketahui. Yang sedang berkata, aku sudah berurusan dengan dia dan aku dapat mengatakan dia bukan tipe untuk melupakan teman-temannya. Dia pasti punya alasan untuk bertindak seperti ini. Petik 2. Benar, dia pasti tidak melupakan teman-temannya. Lihat, kakak, Sitong, kamu membantunya di Pulau Sunplane. Benar saja, dia kembali untukmu, hehe. Yao Guang berdiri dengan malas dan merapikan roknya. Kakak perempuan, apakah kamu mau ikut denganku? Jiang Chen menunggu sekitar 1 jam di luar garis pertahanan sebelum akhirnya melihat Yao Guang datang. Dia juga melihat Sitong di sisinya, yang membuatnya menghela nafas lega. Tampaknya sebagian dari Sunrise benar-benar telah lolos. Tidak semua orang tewas, tapi kedua wanita itu semua bisnis. Mereka memeriksanya dari ujung rambut sampai ujung sebelum akhirnya membiarkannya masuk. Sitong berkomentar, sedikit meminta maaf, saudara Jiang, iblis yang pengkhianat dapat menghadapi 1000 wajah. Kita sering jatuh hati pada tipuan mereka, jadi kita harus berhati-hati sekarang. Tolong jangan salahkan kami untuk pelanggaran ini. Petik 2. Jiang Chen tersenyum cerah. Seseorang tidak bisa terlalu berhati-hati. Untungnya, api dan iblis bersayap tidak berpengalaman dalam transformasi. Itu akan menjadi cerita lain jika kamu menghadapi iblis-iblis yin atau monster, untuk mengatakan apa-apa tentang iblis bayangan. Petik 2. Dia bertingkah dengan percaya diri, jelas nyaman meskipun kesulitan dalam perjalanannya, bukti bahwa dia tidak gentar oleh iblis yang mengamuk. Meskipun dia dari generasi yang sama dengan mereka, kedua gadis itu diam-diam mengagumi ketenangannya. Tetapi saat percakapan beralih ke Sunrise, suasana hati Sitong menjadi lebih berat, nadanya lebih gelap. Jiang Chen sedikit mengernyit. Sepertinya kamu sudah mengumpulkan sejumlah besar api First Dawn, dan belum mengirimnya ke Eternal, kan? Ya, kami telah mengumpulkan lebih dari setengah api. Kami akan membawa semuanya, tetapi iblis api menyerang terlalu tiba-tiba. Sayang sekali kita harus membiarkan mereka mengambil manfaat darinya, jawab Sitong suram. Tidak apa-apa, ini lebih dari cukup. Sayang sekali Sunrise sangat cocok dengan iblis api. Membongkar mereka akan membuktikan tugas yang perkasa. Suara Jiang Chen juga menjadi suram. Yao Guang mengukurnya di samping, lalu tiba-tiba bertanya, saudara senior Jiang Chen, aku mendengar kamu mengalahkan iblis di permainan mereka sendiri di Kepulauan Permajaan. Tampaknya kamu telah memangkas banyak dari mereka, termasuk nenek moyang. Petik 2. Dia merujuk pada bentrokan melawan tentara yang dipimpin oleh iblis bayangan yang termasuk iblis bersayap dan emas. Itu adalah pertempuran pertamanya setelah kembali ke Myriad Abyss. Melihat senyumnya yang sunyi, alis Yao Guang yang cemberut berkedut. Jangan bilang kamu mengarang cerita hanya untuk kelihatan bagus. Wajah menawan Sitong kehilangan senyumnya. Kakak yang bijaksana, jangan sembarangan omong kosong. Peristiwa ini menyebabkan kegemparan di seluruh Myriad Abyss. Bagaimana bisa kejadian seterkenal itu bisa dibuat-buat? Petik 2. Yao Guang terkikik. Hehe, kamu terlalu naif, kakak. Dengan otoritasnya yang tak tertandingi, dia dapat mengatakan apapun yang dia inginkan, dan orang lain tidak akan punya pilihan selain untuk melindungi dia. Petik 2. Jiang Chen tersenyum kecut. Gadis suci Yao Guang, kadang-kadang aku mungkin gegabah, tapi aku tidak akan membuat kebohongan seperti itu, bukan? Oh. Apakah itu berarti kamu benar-benar telah membunuh nenek moyang iblis? Mereka mengatakan nenek moyang ilahi begitu ganas mereka dapat mengalahkan dua manusia dari tingkat yang sama. Apakah itu benar? Dia bertanya, dipenuhi rasa ingin tahu. Ini berbeda berdasarkan kasus per kasus. Jika kita berbicara tentang manusia tanpa kekuatan tertentu dan tidak ada item pertahanan yang kuat, maka mungkin memang begitu.
Dunia ini adil, jadi itu sepenuhnya normal. Petik 2. Adil. Itu adalah ketidakadilan yang nyata. Mengapa iblis begitu pandai berkelahi? Cemberut muncul di bibir kecilnya. Jiang Chen terkekeh. Benar, tetapi bagaimana dengan kebijaksanaan kita, kemampuan kita untuk bertahan hidup, atau kesuburan kita? Iblis-iblis jauh lebih buruk dalam aspek-aspek itu. Manusia unggul dalam memanfaatkan setiap kemungkinan keuntungan. Formasi, pil, mesin terbang, dan sebagainya. Intelek kita jauh lebih unggul. Faktanya, satu-satunya keuntungan mereka adalah kekuatan garis keturunan mereka. Petik 2. Dia memiliki pandangan yang tidak memihak tentang masalah ini, berkat wawasan dari kehidupan sebelumnya. Semua orang di benua itu, apakah dulu atau sekarang, memiliki ketakutan naluriah terhadap iblis yang terukir sedalam tulang. Iblis berarti masalah. Mereka membawa malapetaka kemanapun mereka pergi, sehingga manusia secara alami takut mereka hampir pada tingkat bawaan. Mendengarkan dengan sangat hati-hati, Sitong berseru, tidak kusangka saudara Jiang memahami mereka sepenuhnya. Tidak heran kamu telah meraih begitu banyak kemenangan. Jika hanya semua orang seperti kamu, kami pasti akan menang melawan mereka alih-alih meringkuk pada pendekatan mereka. Petik 2. Jiang Chen tertawa pelan. Aku selalu yakin iblis akan dimusnahkan suatu hari nanti. Tulah ini akan lenyap dari benua ilahi jurang ilahi, dan kedamaian serta keteraturan akan kembali. Petik 2. Jaminan dan tekadnya menular. Orang-orang yang berada di hadapannya tidak bisa tidak jatuh ke dalam ritmenya. Chapter 2244, New Targets. Tapi Yao Guang, yang selalu bersenang-senang, membalas, apakah kamu membiarkan kemenangan tunggal itu pergi ke kepalamu? Jiang Chen terkekeh. Sepertinya berita tidak terlalu cepat bepergian sekarang. Setelah kepulauan peremajaan, aku juga menghancurkan suku iblis emas, Titan, dan monster di tanah suci Everlasting dan Flora. Pasukan mereka terbaring berantakan, hampir semua pasukan mereka tewas, iblis kayu di Eternal ada di sebelah menu. Aku hanya melewati Sunrise dan tidak berharap menemukannya di tangan musuh. Untung Radiance masih tetap kokoh. Petik 2. Kedua wanita itu menatapnya, tercengang, seolah-olah mereka melihat hantu secara langsung. Apakah dia manusia atau alien? Saudaraku Jiang, kamu mengatakan kamu telah mengalahkan 3 suku iblis lagi. Bahwa kamu membantai mereka sampai akhir. Sitong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kurang lebih, kata pria muda itu. Tapi, Sitong memulai lagi sebelum menelan kata-katanya. Namun, Yao Guang tidak memiliki masalah yang sama. Mengalahkan 3 suku iblis sendirian. Saudara Jiang, apakah kamu pikir kami berusia 3 tahun? Petik 2. Jiang Chen tersenyum kecut. Siapa bilang aku melakukannya sendiri? Aku mendapat bantuan, dan lebih dari yang kamu pikirkan. Petik 2. Di mana mereka? Yao Guang menatapnya, tampaknya mencari bantuan. Jiang Chen melambai santai. Ada terlalu banyak telinga di tempat ini, jadi sebaiknya kita tetap diam. Itu mengingatkan aku, dalam perjalanan ke sini, aku melihat iblis bersayap memobilisasi, iblis api juga bergerak. Mereka pasti merencanakan serangan pada Radiance segera. Petik 2. Suasana berubah suram dan berat saat giliran topik. Ini adalah masalah pelik untuk seluruh Radiance. Mereka mengumpulkan semua bantuan yang tersedia, tetapi hidup itu sulit bagi semua orang di Myriad Abyss. Tidak ada yang punya cukup kekuatan untuk diselamatkan. Bahkan Eternal, pemimpin aliansi, dalam bahaya, dan tidak bisa diandalkan. Radiance sekarang telah mencapai ujung jalan. Kakak Jiang, bukankah kamu takut ketahuan oleh iblis dalam perjalanan ke sini? Sitong bertanya. Mereka memang merepotkan, jadi aku harus sangat berhati-hati. Ngomong-ngomong, berapa banyak kekuatan tempur yang bisa dikerahkan Radiance? Apakah kamu memiliki pejuang kerajaan ilahi? Petik 2. Kedua gadis itu saling memandang, lalu menggelengkan kepala, sedikit malu. Nenek moyang kita semua pergi. Mereka tidak berharap iblis akan datang begitu cepat. Mereka mengira pertempuran di dunia luar akan lebih penting. Sekarang mereka terjebak, jalan kembali diblokir. Mereka tidak bisa menyerah melawan mereka di sana, dalam hal apapun, jadi mereka terkutuk jika mereka melakukannya dan terkutuk jika mereka tidak. Ada beberapa harapan di mata Sitong saat dia menatapnya. Brother Jiang, dengan prestise kamu yang bersinar sebagai Tuan Muda Eternal, panggilan publik untuk mempersenjatai kamu pasti akan menyatukan 10 negeri suci. Ide yang terdengar indah, tapi sayangnya,
tanah suci tidak sesuai dengan tugas. Lebih dari antusiasme atau energi muda dibutuhkan untuk melawan iblis. Bahkan disatukan, seberapa kuat pasukan Myriad Abyss bisa berkumpul. Apakah itu akan cocok untuk musuh? Tanpa 10 leluhur besar, ada sedikit potensi pertarungan catatan yang tersisa di tanah suci. Hanya Eternal yang memiliki tahanan alam ilahi, juga Zijumin dan beberapa dewa lainnya, jadi mereka sedikit lebih baik. Tapi itu semua relatif. Tuan Muda meringis ketika dia membayangkan bentrokan frontal antara Eternal dan Iblis. Bahkan, daripada mengumpulkan mereka semua di satu tempat, lebih baik bagi mereka masing-masing untuk tinggal di rumah. Setidaknya mereka bisa menyebarkan pasukan musuh, seperti yang ditunjukkan oleh situasi saat ini. Suku-suku telah menyerang tanah suci secara terpisah, memberinya kesempatan untuk menyergap mereka di setiap belokan. Karena itu, seruan kepada senjata lebih banyak merugikan daripada kebaikan. Stand terakhir seperti itu agak terlalu dini. Ini belum waktunya untuk melemparkan semua pasukan mereka ke medan perang, setidaknya tidak sampai pertempuran terakhir terjadi pada mereka. Kebisuannya menyebabkan Yao Guang cemberut. Sayang sekali. Kakak perempuan Sitong sangat menghargai kamu, tetapi kamu tidak lain adalah tipe yang harus dilepaskan dari tanggung jawab kamu. Sudah lama terbiasa dengan emosinya, Tuan Muda itu tersenyum dengan tenang dan menolak berkomentar, memilih untuk bertanya, gadis suci Sitong, yang menjaga api First Dawn saat ini. Saudaraku Jiang, apakah kamu datang untuk api sehingga kamu dapat bergegas untuk menyelamatkan Eternal? Sitong bertanya dengan lembut, sedikit kecewa. Jiang Chen mengangguk. Itu adalah kutukan alami iblis kayu. Sayang tidak menggunakannya untuk melawan mereka. Tapi karena aku sudah di sini, aku tidak bisa pergi tanpa menyiksa beberapa iblis. Pertama, kita perlu memancing iblis api menjauh dari Sunrise. Kalau tidak, membunuh mereka akan membuktikan tugas yang melelahkan. Untungnya, apinya adalah umpan yang sempurna. Petik 2. Matanya berkedip, Sitong yang dipanggil ulang, bertanya, Brother Jiang Chen, kamu pasti punya rencana yang bagus. Yao Guang juga bergerak mendekat. Haruskah aku menjemput eksekutif senior agar kita bisa membahasnya bersama? Jiang Chen mengibaskan tangannya. Tidak dibutuhkan. Sikap tegasnya mengejutkan para gadis. Bukankah banyak kepala lebih baik dari satu? Penolakannya agak membingungkan. Apakah itu karena kesombongan? Atau mungkin para pembuat keputusan kedua tanah suci itu hanyalah renungan baginya? Jiang Chen menanggapi dengan acuh tak acuh, sebelum masuk, aku melihat jejak iblis tersembunyi samar di sekitar tempat ini. Pada tebakan, mereka sudah menyelinap ke dalam. Petik 2. Apa? Kedua wanita itu pucat kaget. Yao Guang, khususnya, tidak bisa menahan diri untuk menindaklanjuti. Jiang Chen, jangan mencoba menakuti kita. Yang terakhir dengan tenang menjawab, bukan gaya aku untuk memuntahkan tuduhan yang tidak berdasar. Aku tidak akan berbicara tanpa bukti kuat. Petik 2. Kedua gadis suci berubah menjadi kuburan. Keadaan kami benar-benar mengerikan jika pangkat kami telah disusupi. Apa yang akan kita lakukan jika mereka menyerang kita baik dari dalam maupun dari luar? Petik 2. Jiang Chen mengangguk, tapi senyumnya tetap tanpa beban. Semua adil dalam cinta dan perang. Sejak dahulu kala, mata-mata diimbangi oleh counter space. Jika iblis ingin menguji kebijaksanaan kita, maka marilah kita mematuhinya. Iblis api, iblis bersayap, jika kita bisa memberikan mereka pukulan kritis, diikuti oleh iblis kayu. Kedua wanita itu bahkan tidak berani membayangkan hasil yang sempurna. Jika api dan iblis bersayap diarahkan, diikuti oleh iblis kayu, maka lebih dari setengah dari 10 suku akan lumpuh. Kerusakan akan luar biasa. Tidak peduli seberapa hebatnya roh-roh surgawi, apa yang dapat mereka capai sendiri. Mata Sitong berbinar penuh harap. Saudara Jiang, ceritakan semuanya. Kami memiliki keyakinan penuh pada kamu. Petik 2. Tuan Muda mengirim tatapan menggoda pada Yao Tong. Dia bisa melihat kepercayaan mutlak di mata Sitong, tetapi rekannya selalu suka bermain sebagai penasihat iblis. Siapa yang tahu apa yang dia kenakan di lengan bajunya? Chapter 2245, The Fire of First Dawn. Yao Guang mendengus. Aku tidak ragu mengikuti petunjuk kamu jika kamu benar-benar luar biasa ini. Tetapi jika kamu mencoba untuk menarik yang cepat, Petik 2. Dia menggelengkan kepalan tangannya yang kecil, siap untuk memukulnya dengan cepat. Jiang Chen menyeringai. Sekarang yakin bahwa dia ada di sisinya juga,
dia berbalik ke Si Tong dan menurunkan suaranya. Jika kamu bisa mendapatkan api first down, aku sekitar 70% yakin bahwa kita bisa memancing keluar kekuatan-kekuatan iblis api. Mereka akan menjadi bebek saat itu. Petik 2. Duduk bebek. Si Tong berkedip. Itu tidak akan semudah kamu membuatnya terdengar. Apakah kamu tidak tahu seberapa kuat nenek moyang mereka? Petik 2. Jiang Chen tersenyum acuh tak acuh. Aku telah membunuh sejenisnya di ember dalam perjalanan ke sini. Nenek moyang iblis api memang diakui kuat, tetapi tidak harus lebih dari rekan iblis titan mereka. Petik 2. Dalam lingkungan yang berapi-api, dan terutama Sunrise, iblis api dapat memanfaatkan potensi yang mengerikan dalam pertempuran. Mereka dengan mudah menghancurkan pembudidaya dari tingkat yang sama dan bersaing dengan yang lebih tinggi. Tetapi tanpa keuntungan itu, mereka tidak lebih kuat dari manusia. Setidaknya, perbedaan itu jauh dari luar biasa. Si Tong menjawab rendah, bibiku bela diri adalah orang yang melindungi api first down. Dia sangat mencintaiku. Dia pernah mengatakan kepada aku untuk membawa api ke Eternal, tetapi pada akhirnya aku dengan bijaksana menolak. Petik 2. Jiang Chen memuji, untuk bersikeras binasa bersama sekte kamu, kesetiaan kamu yang tak terbatas pantas dihormati. Petik 2. Yao Guang memutar matanya ke arahnya. Loyalitas pantatmu. Bibinya yang bela diri berarti baginya untuk mencari perlindungan di abadi, artinya, bersama kamu. Kakak perempuan memilih untuk tidak melakukannya karena dia tahu kamu seorang pemburu roh yang berubah-ubah. Petik 2. Implikasinya terlihat menyentak Jiang Chen dan Si Tong, membuat mereka berdua merasa sangat canggung. Kakak yang bijaksana, jangan bicara sampah. Bagaimana bisa pahlawan seperti saudara Jiang menjadi tercela? Si Tong mencaci dengan tatapan tajam. Baik, mari kita berpura-pura tidak mengatakan apa-apa. Jiang Chen, beritahu kami, bagaimana kamu akan mengambil keuntungan setelah mendapatkan api first down. Petik 2. Begitu nenek moyang iblis api terpikat menjauh dari sarang mereka, aku akan mengerumuni mereka dengan semua penolongku dan membunuh mereka sebelum mereka dapat bereaksi. Sederhananya, itu hanyalah serangan dengan umpan. Apakah kita bertiga satu-satunya yang tahu? Mata ekspresif Yao Guang berkibar. Semakin sedikit semakin baik. Kami tidak ingin memperingatkan musuh. Tidak ada yang tahu identitas penipu di dalam Radiance, dan tuan muda itu secara alami tidak punya waktu untuk bermain detektif. Dia tidak ingin mengekspos dirinya dalam hal apapun. Satu-satunya kepastiannya adalah bahwa kedua wanita ini belum berasimilasi. Setidaknya dia bisa mempercayai mereka. Alis Si Tong terangkat. Ketika dorongan untuk mendorong, dia cocok untuk pria manapun. Baiklah, aku akan bergabung dengan kamu dalam kegilaan kamu, Brother Jiang. Aku akan mendapatkan api first down besok pagi. Tetapi kamu membutuhkan seni khusus untuk mengendalikannya. Bahkan aku tidak bisa mengatakan dengan pasti aku bisa. Lagi pula, jumlahnya bukan lelucon, dan kekuatannya terlalu menakutkan. Petik 2. Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Kamu hanya perlu mendapatkannya. Serahkan sisanya pada aku. Petik 2. Apa seharusnya aku lakukan itu? Yao Guang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan muda yang abadi terkekeh. Sudah waktunya untuk mengadakan pertunjukan. Gunakan keahlian akting terbaik kamu untuk menjaga semuanya tetap tersembunyi. Setelah iblis api diarahkan, iblis bersayap juga akan berada dalam kejutan yang menyenangkan. Petik 2. Membunuh dua burung dengan satu batu. Mata Yao Guang berkedip. Itu rencananya, akunya. Aku suka ambisi itu. Tapi aku masih agak ragu. Apakah kamu benar-benar memiliki apa yang diperlukan? Semua Sunrise tidak bisa menahan mereka, dan kamu, sendirian. Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku punya pembantu. Jiang Chen tersenyum. Baiklah, gadis suci Yao Guang, aku butuh tempat untuk beristirahat hari ini, aku mengandalkanmu. Dia tidak menjelaskan lebih jauh. Terlalu banyak bicara menyebabkan masalah dan belum lagi, berdebat dengan seorang gadis yang disengaja seperti Yao Guang hanyalah sakit kepala, jadi keheningan benar-benar emas dalam kasus ini. Menyembunyikan seorang pria di kediamannya adalah pengalaman yang cukup bagi Yao Guang. Dia menghabiskan sepanjang malam terbelah antara banyak emosi. Kadang-kadang, dia takut Jiang Chen tiba-tiba akan mengambil tindakan terhadapnya, tetapi seiring berjalannya waktu tanpa rasa takutnya muncul, dia merasa sulit untuk tidak merasa sedikit kecewa. Pria itu benar-benar penuh dengan dirinya sendiri. Lihat apakah aku akan memberinya waktu sehari jika dia mencoba berbicara dengan aku di masa depan.
Malam berlalu tanpa bicara. Sitong kembali pada cahaya pertama keesokan paginya dengan api First Dawn, seperti yang dijanjikannya. Itu sepenuhnya disegel di dalam labu kuning tanah. Melihat wadah kecil itu, tuan muda itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, berapa banyak api yang bisa disimpan oleh seekor sekecil ini. Jangan meremehkannya, Saudara Jiang. Ini adalah salah satu harta karun utama Sunrise, yang disebut labu vitalitas Yin dan Yang. Itu bisa menyimpan lebih banyak api daripada yang bisa kamu bayangkan. Sitong membengkak dengan bangga ketika dia berbicara tentang pusaka fraksinya. Baiklah, pria muda itu mengangguk. Brother Jiang, izinkan aku menjelaskan bagaimana mengendalikannya. Meskipun aku sendiri tidak terlalu terbiasa dengan seni ini. Jiang Chen mengibaskan tangannya. Aku punya cara sendiri. Tidak perlu menyusahkan diri sendiri. Petik 2. Keyakinannya beralasan. Di seluruh dunia, hanya sedikit yang merupakan seni manipulasi yang tidak dikenalnya, belum lagi ia akrab dengan api First Dawn di kehidupan sebelumnya. Tetapi tidak perlu baginya untuk bertindak sama sekali. Dia memiliki seorang ahli di sisinya, yang disebut burung vermilion. Ketika datang untuk menembak, bahkan iblis api tidak akan berani mengklaim superioritas atas makhluk roh surga dan bumi, yang lahir dari api tertinggi di dunia. Api adalah intisari dari keberadaan burung itu. Dengan demikian, penguasaannya atas apapun yang berapi-api tidak tertandingi. Kamu brengsek, tidak bisakah kamu mengatakan niat baik dari yang buruk? Yao Guang mendengus. Sitong sendiri hanya tersenyum. Lebih percaya diri daripada temannya dalam kemampuan tuan muda, dia tidak tersinggung. Saudari yang bijak, Saudara Jiang memang jenius luar biasa. Api tidak akan menjadi tantangan baginya. Petik 2. Baiklah. Jadi, katakan padaku, apa yang terjadi selanjutnya? Petik 2. Jiang Chen menangkupkan tinjunya. Selanjutnya, kamu hanya perlu menunggu. Kamu akan mendengar kabar baik paling banyak dalam 3 hari. Petik 2. Apa maksudmu? Apakah kamu akan pergi? Yao Guang mendengus, sedikit tidak senang. Mungkin kamu baru saja datang untuk menipu kita keluar dari api. Jiang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pikiran gadis ini benar-benar satu-satunya. Apakah dia tipe pria seperti itu? Sitong menarik lengan baju temannya. Diam, sosok seperti saudara Jiang hanya perlu meminta untuk menerima api. Kenapa dia harus menipu kita? Petik 2, Chapter 2246, Forefather of the Fire Demons. Jiang Chen menyelinap keluar dari tanah suci Radiance dengan api First Dawn. Dia melakukan kewaspadaan terus-menerus dan ragu-ragu di wilayah antara Radiance dan Sunrise, mengamati medan. Ini dia. Dari jarak ini, aku akan dapat menarik perhatian iblis api di Sunrise, dan iblis bersayap tidak akan dapat datang membantu mereka tepat waktu karena mereka bersiap untuk menyerang Radiance. Mereka akan tiba tepat pada waktunya bagi aku untuk menyerang mereka. Petik 2. Itu bukan tempat terbaik untuk penyergapan, tapi itu sangat tidak jelas. Dia pertama-tama harus memeriksa apakah ada iblis dalam radius 1000 mil. Tidak ada manusia di sekitar, yang juga berarti sangat sedikit iblis yang akan datang ke daerah ini. Patroli lewat sesekali, tetapi mereka tidak pernah bertahan. Ini adalah tempat yang bagus sebagai tempat peristirahatan bagi nenek moyang iblis api. Mengingat Feng Shui sempurna di daerah itu, akan memalukan bagi iblis api untuk mati di tempat lain. Jiang Chen membuat persiapan untuk formasinya. Dia meletakkannya jauh di bawah, bukan di atas tanah, untuk memanfaatkan energi yin yang keras di bawah permukaan. Energi yin yang keras sangat penting untuk mengalahkan iblis api. Itu sangat dingin, yang akan menekan kekuatan iblis api untuk waktu yang singkat setelah dilepaskan. Tentu saja, formasi itu jauh dari trik Jiang Chen saja. Ada banyak hal lain yang akan ia atur. Mengingat kultivasinya, semudah mengangkat jari baginya untuk mengatur formasi sederhana. Dia menyelesaikan pekerjaan hanya dalam 6 jam. Dia kemudian memanggil keempat binatang suci dan bertanya pada Vermilion Bird, Brother Vermilion, aku ingin memikat nenek moyang iblis api di sini dengan api First Dawn. Bisakah kamu meningkatkan api sehingga perhatian mereka akan tertangkap? Petik 2. Haha, tentu saja. Kita hanya harus membuat resonansi untuk membawanya kepada kita. Mereka akan berpikir ada harta di sini menunggu mereka. Petik 2. Itu adalah sepotong kue untuk burung. Ah, bagaimana jika para leluhur terlalu berhati-hati untuk datang sendiri? Mengapa jika mereka hanya mengirim beberapa bawahan? Petik 2. Lalu kita akan menakuti bawahan.
Jika nenek moyang mengetahui bahwa tidak hanya api fajar pertama, tetapi juga semangat pendampingnya, mereka tidak akan bisa menahan godaan. Yakinlah, para penanam elemen api semuanya sepenuhnya terobsesi dengan sumber api terkuat. Kamu tidak perlu khawatir mereka akan menjauh. Vermilion beryakin akan penilaiannya. Jiang Chen terkekeh. Itu sempurna kalau begitu. Dia menoleh ke Black Tortoise. Ada hubungan timbal balik antara saling melengkapi dan kontra antara 5 elemen, Brother Black. Beberapa teknik kamu secara alami lebih efektif untuk iblis api. Kamu akan memainkan peran penting dalam pertarungan ini. Bersiaplah untuk itu. Petik 2. Apa yang harus aku lakukan? Tanya kura-kura hitam. Setelah perkelahian pecah, gunakan gas bernanahmu sepenuhnya dan tutupi seluruh area bersamanya. Kemudian, kalian semua harus bekerja sama untuk menjebak musuh kami dengan domain gabungan kamu. Kakak Long, Little White, kamu yang tersinggung. Saudaraku Vermilion, kamu harus menghindari infeksi oleh energi Yin. Jangan terlalu dekat saat kamu berkelahi. Aku akan mengisi peran kamu saat dibutuhkan. Petik 2. Jiang Chen sekarang bisa menyaingi burung itu dalam pertempuran. Bahkan, dia mungkin petarung yang lebih kuat. Banyaknya harta yang dia miliki membuatnya sangat kuat. Setelah menugaskan masing-masing sahabatnya peran mereka, sudah waktunya burung Vermilion untuk bersinar. Api Fesdown menari dengan anggun seperti peri di bawah perintah burung, karena binatang suci memiliki afinitas alami dengan elemen api. Kekuatan luar biasa beresonansi kuat dengan iblis api di sekitar Sunrise. Rasa kegembiraan yang aneh di dalam diri mereka. Ini tidak akan luput dari perhatian nenek moyang ilahi mereka. Iblis api telah mengantisipasi hadiah besar untuk mengambil alih Sunrise, tetapi mendapati mereka sangat kecewa bahwa setengah dari api Fesdown, salah satu sumber api paling murni, telah dipindahkan oleh para pembudidaya Sunrise, hanya menyisakan nyala api yang berbeda untuk iblis-iblis itu. Itu adalah sesuatu, tetapi tidak cukup untuk memuaskan iblis api. Nenek moyang sedang mendiskusikan apakah mereka harus menyerang Radiance juga, kedua tanah suci ini selalu merupakan sekutu dekat. Mungkin mereka akan menemukan beberapa jarahan di sana. Diskusi mereka terganggu oleh resonansi simultan dari setiap sumber api di sekitar Sunrise. Fenomena alam yang aneh dari elemen api muncul satu demi satu. Kedua leluhur itu ternganga kaget. Nenek moyang Blazing Sun, kepala suku, dengan ganas membelalakan matanya yang merah dan kejam. Apa yang sedang terjadi? Apakah roh api yang kuat memasuki dunia? Petik 2. Nenek moyang berambut merah yang sama jeleknya membuat perhitungan dari jari-jarinya. Dia adalah Forevater Glaring Flare, dan statusnya adalah rambut lebih rendah dari leluhur lainnya. Berada di barat daya dari sini, di daerah antara Sunrise dan Radiance Secret Land. Kedua leluhur saling bertukar pandang dan membaca kejutan dan minat di mata satu sama lain. Tidak ada keraguan bahwa resonansi kuat adalah hasil dari harta api atau makhluk roh. Bagaimana kalau kita melihatnya? Tanya Forevater Glaring Flare. Kami akan. Forevater Blazing Sun terkekeh. Atau mungkin kamu bisa tinggal dan mempertahankan pos kami, adik kecil. Aku akan memeriksa tentang apa semua itu. Apa yang kamu katakan? Glaring Flare terkekeh. Jika kita bekerja bersama, kita dapat mengatasi tantangan terbesar sekalipun. Aku terlalu khawatir bagi kamu untuk membiarkan kamu pergi sendiri. Lebih baik kita pergi bersama dan bertarung bersama jika ada yang salah, bukan? Petik 2. Mereka mempertahankan penampilan kesopanan, tetapi masing-masing tahu apa yang coba dilakukan yang lain. Baik ingin rekannya untuk mengklaim semua manfaat. Meskipun keduanya iblis api dan kepentingan mereka sebagian besar selaras, tidak satu pun dari mereka yang tidak mementingkan diri sendiri. Mereka tidak ingin berdebat, dan tidak ada yang meyakinkan. Karena mereka tidak mampu merusak aliansi mereka, mereka pergi bersama. Tanpa ragu-ragu, mereka memanggil bawahan dewa mereka dan memerintahkan mereka untuk tinggal dan mempertahankan tanah suci Sunrise, untuk menunggu mereka kembali. Setelah itu selesai, kedua leluhur pergi untuk sumber resonansi terburu-buru. Mereka tidak berpikir mereka memiliki sesuatu untuk ditakuti di wilayah Sunrise. Chapter 2247, The Fire Lotus Pond. Sebagian besar iblis memiliki kelemahan yang sama. Dalam kesombongan mereka, mereka menganggap diri mereka yang terkuat di dunia dan secara naluriah memandang rendah manusia. Benar, mereka telah disegel dalam perang kuno, tetapi itu bukan karena manusia telah mengalahkan mereka.
Manusia telah memanfaatkan semua sumber daya yang mungkin ada di tangan mereka dan merencanakan untuk membuat semuanya berfungsi. Dalam pertempuran langsung, manusia bukan tandingan mereka. Tren saat ini di zaman modern memperkuat keyakinan ini, iblis telah maju tanpa lawan dari sisi lain benua, menaklukkan semua wilayah dan mengalahkan semua faksi yang menghalangi mereka, sampai mereka menemukan formasi transportasi yang mengarah ke Pulau Myriad Abyss. Bayangkan kegembiraan mereka ketika mereka menyadari bahwa Myriad Abyss dapat membawa mereka langsung ke wilayah manusia. Yang terakhir adalah duri terbesar di pihak mereka. Itu adalah wilayah yang paling ingin mereka taklukkan, dan hadiah yang menggiurkan yang tidak bisa mereka tanggung untuk dilepaskan. Myriad Abyss hanyalah persinggahan. Tujuan akhir mereka adalah menyerbu wilayah manusia dan membalas dendam mereka atas kapal yang dihabiskan selama bertahun-tahun. Berbagai suku mengirimkan pasukan mereka untuk menaklukkan tanah suci Myriad Abyss. Tetapi, sementara semuanya berjalan sesuai rencana untuk beberapa bertemu dengan perlawanan yang tak terduga. Bepergian secepat angin, kedua leluhur tiba di tujuan hanya dalam beberapa jam. Melambat, mata Crimson Forefather Blazing Sun dengan dingin menyapu area itu. Ketamakan dan keinginan perlahan-lahan mereda dari wajahnya, digantikan oleh gravitas tertentu. Sebagai orang yang mengenal cara-cara dunia, ia tidak akan dibutakan oleh keserakahan yang murni. Mereka masih berada di wilayah Sunrise, namun kedua iblis tetap waspada. Saudaraku, elemen api sepertinya tidak terlalu aktif di sini. Meskipun berbicara kepada Glaring Flare, Blazing Sun hampir tampaknya berbicara pada dirinya sendiri. Memang, apakah perhitungan kita salah? Bisik iblis lainnya. Mustahil, kamu dan aku dilahirkan dari api. Ketika datang ke elemen api, indera kita terlalu tajam untuk menjadi salah. Blazing Sun menggelengkan kepalanya. Lalu, apa masalahnya? Apakah ada jebakan yang sedang dimainkan? Glaring Flare bertanya lagi. Ayo berhati-hati. Myriad Abyss telah aneh akhir-akhir ini, iblis emas bertemu dengan bencana, sementara monster dan iblis titan dilaporkan saling membantai. Aku mendengar roh-roh jahat sangat marah ketika mengetahui berita itu dan berencana untuk mengirim bala bantuan. Petik 2. Banyak yang pantas mati. Untuk terperosok dalam pertikaian ketika musuh ada di depan mereka, itu sama menghancurkannya dengan diri mereka sendiri. Petik 2. Kamu benar, yang mengatakan, Flora pada awalnya ditugaskan untuk monster iblis, tetapi ketika iblis titan masuk, apa yang dikatakan iblis surgawi? Bukan mengintip, yang jelas persetujuan diam-diam. Setelah bertahun-tahun, mereka masih menjalankan rencana lama mereka. Blazing Sun menggerutu dengan tidak puas. Saudara Daois, tidak membiarkan suku lain melampaui mereka selalu menjadi perhatian terbesar mereka. Kita harus bersyukur suku kita tidak sekuat itu, jadi kita tidak perlu khawatir mereka akan melihat kita ke samping. Petik 2. Saat mengobrol, mereka tidak berhenti menyapu area tersebut untuk mencari petunjuk dengan kesadaran mereka. Seolah dalam sinkronisasi sempurna, keduanya memilih untuk pergi ke arah yang sama. Kami menemukannya, tidak terlalu jauh di depan kami. Sesuatu sepertinya meredam fluktuasi atribut api. Mata Blazing Sun tiba-tiba bersinar. Ya, aktivitas intens dari sebelumnya telah ditekan. Aku mencium bau tikus. Apakah seseorang takut ketahuan? Glaring Flare merenung. Ayo kita lihat. Mereka terbang ke depan. Terlepas dari kekhawatiran mereka, keserakahan naluriah mereka mencegah mereka melambat. Untuk iblis api, godaan seperti itu pada dasarnya tidak mungkin ditolak. Kedua iblis tua itu beringsut lebih dekat ke jurang. Berkat formasi atribut api, Jiang Chen dan burung vermilion telah berbaring. Tempat itu terbakar seperti mulut gunung berapi, energi api berkobar di udara seperti sprite api mengamuk dibebaskan dari segel mereka. Di sana, Blazing Sun berubah menjadi aliran cahaya merah dan terjun ke tanah. Tidak mau kalah, rekannya mengikuti dari belakang dan mendarat di mulut jurang pada waktu yang hampir bersamaan. Undulasi api di udara segera membuat mereka nyaman. Lihat, apa itu? Mata Glaring Flare bersinar ketika dia melihat ke jurang. Di dalam, barisan demi barisan lotus merah api, yang tampaknya mekar penuh, bergoyang tertiup angin seperti bola api yang membumbung tinggi. Lautan api mengelilingi bunga-bunga, seperti danau air memelihara teratai biasa. Saat melihat pemandangan yang benar-benar nyata ini, kedua leluhur merasakan hati mereka berdetak kencang di dada mereka. Teratai ini sama sekali tidak umum, dilihat dari energi roh unik yang mereka keluarkan dalam gelombang yang hebat. Saudaraku,
dapatkah kamu juga merasakan kehadiran makhluk hidup? Tanya Blazing Sun. Ya, tampaknya bunga-bunga ini memiliki binatang buas yang bersembunyi hampir. Glaring Flare mengangguk. Mengapa kamu tidak berjaga di luar sementara aku melihat ke dalam? Mantan bertanya ragu-ragu. Tidak ada yang perlu diwaspadai di luar sana. Mari kita pergi bersama. Kami akan dapat saling membantu jika ada masalah, bukan? Glaring Flare melihat trik yang jelas dari jarak 1 mil. Jika dibiarkan sendiri, tidak ada yang akan menghentikan temannya dari menimbun semua manfaat untuk dirinya sendiri. Apakah dia cukup bodoh untuk jatuh hati karenanya? Tentu saja tidak. Baiklah, ayo kita pergi bersama, karena kita adalah teman yang berbagi kesulitan dan kemenangan. Blazing Sun bersinar dengan tulus. Memang, kamu dan aku berada di kapal yang sama, jawab Glaring Flare dengan nada yang sama. Mereka berdua bergegas ke kolam teratai bahkan ketika mereka berbicara. Aura api yang mengelilinginya terlalu padat. Di surga seperti itu, tidak ada alasan bagi mereka untuk sangat berhati-hati. Jebakan menunggu mereka di dalam. Sepertinya tidak terpikirkan, hanya seorang idiot yang akan mencoba untuk menyergap iblis api di negeri api. Sosok mereka berubah menjadi garis cahaya merah tua saat mereka maju. Seperti yang mereka duga, bunga-bunga itu memang memiliki energi roh mereka sendiri. Semua lotus menunggu kelopak mereka terbuka lebar, tampaknya sepenuhnya siap untuk pendekatan mereka. Orang-orang di depan bahkan mencoba menyerang mereka dengan tanaman merambat yang melilit. Hehe, bagus, mereka bisa melancarkan serangan sendiri. Bagus, sangat bagus. Tentu saja, tingkat kekuatan ini tidak bisa mengancam kedua leluhur. Mereka mendarat di tengah-tengah bunga dan dengan santai menyapu tanaman merambat, seolah berjalan-jalan di kebun mereka sendiri. Chapter 2248, An Explosive Moment. Mereka berjalan mondar-mandir di dalam kolam, berniat untuk menggali semua kekayaannya. Teratai itu luar biasa, tetapi energi unik api First Dawn yang merembes ke daerah itu bahkan lebih menakjubkan. Harta yang menakjubkan tampak terkubur di suatu tempat di bawah kolam. Bunga-bunga ini hanyalah ramuan roh pendamping. Sebuah gemerisik tiba-tiba datang dari kelompok teratai, segera diikuti oleh makhluk yang menembak keluar bunga-bunga dan menyerbu kedua iblis itu. Makhluk ini adalah burung vermilion yang menyamar. Sekarang berbentuk burung kecil yang dengan keras kepala menghembuskan lidah api pada kedua leluhur. Potensi ofensif yang ditunjukkannya kurang lebih setara dengan setengah dewa, hanya level yang tepat untuk mengelabui lawan-lawannya. Hehe, saudaraku, makhluk roh ini adalah milikku. Jangan melawan aku untuk itu. Kamu dapat memiliki lotus sebagai gantinya. Blazing Sun menyeringai. Mulut Glaring Flare berkedut karena ketidaksenangan yang jelas. Tetapi setelah merenungkan pembagian rampasan perang, dia akhirnya mengangguk dengan enggan. Baik, tetapi jika ada harta lainnya yang tersembunyi di bawah tanah, kita membaginya setengah dan setengah. Tentu saja, Blazing Sun terkekeh. Dia mengedarkan energinya, ingin menaklukkan makhluk itu. Untuk iblis api, hewan peliharaan yang dikaitkan dengan api dalam bentuk apapun layak dimiliki, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang makhluk roh setengah dewa. Itu akan menjadi penolong yang hebat setelah dilatih dengan benar, dan bahkan mungkin menjadi tangan kanannya di kemudian hari. Mata Blazing Sun yang bersinar tidak pernah meninggalkan mangsanya saat ia melaju. Dia sepenuhnya dalam elemennya di area berapi-api ini, dan kecepatannya secara alami meningkat. Tapi, seakan merasakan bahaya, burung itu berkelit di antara lotus, menggambar Blazing Sun yang menyerang maju tanpa berpikir dua kali untuk lotus yang dia hancurkan di jalannya. Hati Glaring Flare berdarah melihat pemandangan itu. Rekan seiman, tenang saja, kan? Apakah kamu tidak peduli dengan lotus ini setelah diserahkan kepada aku? Protesnya, hehe, saudaraku, bantu aku sedikit jika itu sangat mengganggumu. Makhluk ini licin, cetus Blazing Sun. Burung itu adalah satu-satunya hal di benaknya. Adapun lotus, mereka bukan miliknya dalam hal apapun. Dia benar-benar mengabaikan mereka semua. Balasan yang acuh tak acuh mengecewakan Glaring Flare, tetapi apa yang bisa dia lakukan selain menghentakkan kakinya? Baik, aku akan menjebaknya untukmu, jadi berhentilah menghancurkan segalanya. Seperti seekor lembu jantan yang membajak ladang, Blazing Sun meninggalkan jejak teratai yang pecah di belakangnya, acuh tak acuh terhadap harta ini. Tetapi bagi Glaring Flare, segala sesuatu tentang mereka luar biasa, dari kemurnian atribut api mereka hingga berbagai kemampuan ofensif mereka. Tanaman merambat fleksibel mereka, khususnya, sangat keras,
dan bahkan lebih mengejutkan, dapat memperbaharui diri. Dia tidak sabar menunggu untuk mendapatkannya. Kedua iblis berlari mengejar burung itu, bekerja bersama untuk menangkapnya. Karena mabuk oleh pengejaran, mereka gagal memperhatikan energi api yang perlahan menurun di sekeliling mereka. Lautan api perlahan mengering. Adegan aneh tiba-tiba terjadi. Semua lotus tiba-tiba lenyap tanpa jejak, seluruh kelompok benar-benar hilang dalam ruang napas. Sementara leluhur menatap kosong, kaget, anggur yang tak terhitung jumlahnya dibor lagi dari tanah. Tapi ada perbedaan utama saat ini. Bentuknya sama, teratai, tanaman merambat, dan yang lainnya. Namun, warna merah menyala asli telah berubah menjadi biru sedingin es. Dalam sekejap, lautan api telah berubah menjadi tanah es dan salju. Rasa dingin yang menggigit sepertinya membekukan seluruh dunia. Makhluk roh yang mereka kejar juga tidak terlihat. Hati para leluhur tenggelam, perubahan drastis seperti itu tentu bukan pertanda baik. Tentu saja, iblis dengan tingkat kultivasi mereka tidak akan secara serius dirugikan oleh sedikit kedinginan ini. Tetapi lingkungan yang membeku hanyalah puncak gunung es, produk sampingan dari Bewitching Lotus of Fire and Ice Jiangchen. Semua persiapan Tuan Muda muncul untuk hidup saat ini, Bewitching Lotus, tetapi juga formasi yang terhubung dengan energi yin di bawah tanah. Sementara itu, binatang ilahi membuat kehadiran mereka diketahui dengan menyegel daerah itu dalam 100 mil di dalam wilayah mereka. Mereka berempat menjadi semakin mahir mengoordinasikan kekuatan mereka untuk memberdayakan domain. Saat ini, kecuali dipersiapkan sebelumnya, siapapun di bawah alam ilahi yang maju akan menemukan pelarian dari batas-batasnya suatu urutan yang sangat tinggi. Kedua leluhur itu iblis setengah dewa. Satu berada di tingkat kelima, sementara yang lain di keempat. Di antara semua leluhur iblis, kultivasi seperti itu berada di atas rata-rata, dan di dunia api, mereka cocok untuk semua kecuali yang terkuat di antara ras mereka. Namun, semua api di dekatnya telah lenyap, digantikan oleh es dan yin, keduanya energi yang melawan api. Akibatnya, alih-alih melihat kemampuan mereka diperbesar, kekuatan mereka sekarang lebih lemah dari biasanya. Jika kekuatan biasa mereka adalah 10 dari 10, maka itu menjadi 12 dalam lingkungan yang berapi-api. Tetapi ketika dibatasi oleh energi es dan yin, mereka hanya bisa bertarung pada 90% dari potensi mereka, atau bahkan hanya 80%. Selain itu, pergerakan mereka juga dirusak oleh efek pembatasan domain. Dan itu bukan yang terburuk. Seperti yang diotorisasi oleh Jiang Chen, kura-kura hitam juga membombardir mereka dengan festering gasnya saat mengoperasikan domain. Karena itu adalah zat yin yang ekstrim, gas ini juga merupakan musuh alami bagi api dan membuat kedua leluhur lelaki itu hampir batuk darah. Serangan menakutkan tidak hanya merusak daging, tetapi juga jiwa. Bukan ahli terhebat dalam pertahanan mental, iblis api paling menakutkan serangan pikiran. Mereka hanya bisa mengandalkan tembakan bawaan mereka untuk secara bertahap mengimbangi gas perambahan, tetapi semua energi dan kekuatan yang dihabiskan untuk melawannya secara alami merusak kemampuan mereka untuk menghadapi serangan lain. Seolah diberi petunjuk, Long Xiaoxuan dan White Astral Tiger akhirnya meluncurkan serangan mereka sendiri bersama-sama atas perintah Jiang Chen. Untuk Tuan Muda, semuanya ada di telapak tangannya. Setiap langkah terjadi sesuai rencana, hingga detail terakhir. Chapter 2249, Jiang Chen makes his move. Kedua leluhur merasakan dorongan untuk menghancurkan sesuatu. Mereka memiliki kecurigaan mereka, tetapi keserakahan dan kesombongan membutakan mereka terhadap kemungkinan ancaman. Di mata mereka, ini adalah wilayah mereka. Tidak ada alasan bagi mereka untuk waspada ketika mereka dikelilingi oleh elemen api. Siapa yang akan berpikir bahwa elemen api di daerah ini adalah ilusi yang diciptakan oleh musuh mereka untuk memikat mereka? Mereka dengan bodohnya menjejakkan kaki tepat ke dalam perangkap, dan sekarang telah tenggelam begitu dalam sehingga mereka tidak bisa keluar. Semua orang, malam yang panjang penuh dengan mimpi, perintah Jiang Chen. Mari kita selesaikan dengan cepat. Dia tidak bisa membiarkan pertempuran berlarut-larut. Ini adalah wilayah iblis, dan iblis bersayap tidak jauh dari sana. Jika nenek moyang mereka mengetahui gangguan dan datang membantu saudara-saudara mereka, rencana Jiang Chen akan berantakan. Dia dan teman-temannya dapat menghadapi 2 hingga 3 leluhur iblis tanpa banyak kesulitan, tetapi tidak lebih dari itu. Jika mereka memiliki semua nenek moyang yang terperangkap, itu mungkin tidak menjadi masalah.
Tetapi jika para leluhur menyerang mereka dari dalam dan di luar formasi, Jiang Chen tidak dapat mengatakan dengan pasti siapa yang akan menang. Dia berencana untuk membunuh leluhur-leluhur sebanyak mungkin. Karena itu, dia harus mengeluarkan 2 iblis api sebelum nenek moyang iblis bersayap tiba. Setelah 2 leluhur iblis api mati, sisa iblis api dalam Sunrise akan dibiarkan tanpa pemimpin. Mereka mungkin menjadi sakit kepala bagi pembudidaya lain untuk dihadapi, tetapi tidak untuk Jiang Chen. 4 binatang suci dan tikus Gold Beater lebih dari cukup untuk membunuh mereka semua. Keempat binatang suci tahu betapa pentingnya pertempuran dan dengan demikian memasukkan semua yang mereka miliki ke dalam pertarungan. Mereka bertekad dan bersemangat. Pertarungan semacam itu adalah kesempatan yang berharga bagi mereka. Tidak hanya mereka akan mendapatkan pengalaman, mereka juga dapat meningkatkan kultivasi mereka. Selain itu, mereka berada di atas angin dan tidak dalam bahaya sebanyak itu. Bahkan ketika keadaan menjadi tidak pasti, Jiang Chen memiliki banyak kemungkinan yang akan memungkinkan mereka untuk mundur tanpa terluka. Mereka sangat menikmati perang gerilya. Jiang Chen mengamati 2 iblis api. Mereka bertarung sekuat anggota suku-suku iblis lainnya. Pengabaian yang ceroboh demi keselamatan mereka sendiri adalah alasan utama mengapa iblis begitu tak terbendung. Sayangnya bagi mereka, mereka menghadapi 4 binatang ilahi, yang garis keturunannya bahkan mengalahkan iblis api. Agresi mereka tidak akan mengintimidasi binatang suci. Jiang Chen menghela nafas dalam hati. Sekarang dia tahu mengapa ras manusia di zaman kuno tidak mampu mengalahkan semua iblis, meskipun jumlahnya lebih banyak. Kekuatan bertarung iblis terlalu ganas. Jika itu adalah 4 pembudidaya manusia melawan 2 leluhur iblis, hal-hal tidak akan berjalan dengan lancar bahkan jika manusia semua berada di alam ilahi tingkat ke-6. Pertama, pembudidaya manusia tidak bisa memanipulasi domain seperti 4 binatang suci. Sebuah domain mirip dengan dunianya sendiri yang terisolasi dan hanya bisa dibuat dengan upaya gabungan dari 4 binatang suci. Kedua, pembudidaya manusia tidak mampu menandingi binatang suci dalam hal kekuatan mentah. Manusia lebih mengandalkan harta, jimat, dan formasi. Sangat sedikit manusia yang mengalahkan musuh mereka dengan kekerasan. Akibatnya, mereka sering gagal dalam pertarungan yang sulit. Mereka mungkin tidak siap untuk mempertaruhkan hidup mereka, dan mereka secara fisik tidak cukup kuat untuk melakukannya. Yang paling penting, pembudidaya manusia adalah kelompok yang berbeda dari iblis. Tidak semua orang didedikasikan untuk perang yang cukup untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Karena itu, umat manusia purba hanya mampu menyaingi ras iblis meskipun jumlahnya sangat banyak. Jika bukan karena pandangan ke depan dari beberapa pusat kekuatan manusia, umat manusia akan dikalahkan dan domain diklaim oleh iblis. Jiang Chen melayang di udara. Sinar cahaya ilahi keemasan melesat dari mata Tuhannya, menyapu semua detail di tempat kejadian. Dia siap menyerang. Dia membuka tangannya dan memanifestasikan obor velurium hebat. Sambil menggumamkan mantra, obor tumbuh semakin kuat. Setelah beberapa saat, itu menjadi sama mengesankannya dengan bulan dan matahari. Cahaya obor velurium hebat, mungkin bentuk yang tak terhitung jumlahnya. Pergilah. Kecemerlangan tipis terpancar dari obor, seperti naga menari dan memutar di udara. Di bawah penyempurnaan Jiang Chen, obor velurium besar menjadi semakin kuat. Itu menunjukkan tanda-tanda kejayaan masa lalu sebagai harta karun khas sekte kuno atas. Cahaya meningkatkan serangan 4 binatang suci setidaknya 60%, dan itu menghantam musuh dengan kekuatan penahannya. Kedua iblis api itu merasakan tekanan berat menimpa mereka. Keempat binatang ilahi membuat hal-hal cukup sulit bagi mereka. Cahaya Great Velurium memecah semangat mereka lebih jauh. Jiang Chen tidak berhenti di situ. Saat dia mengaktifkan obor Velurium agung, dia memanifestasikan tali naga sejati dari air dan api di tangannya yang lain. Ditinggal oleh ayahnya dari kehidupan masa lalunya, bahkan para pembajak pesawat surgawi pun tidak bisa menolak tali itu. Bersembunyi di dalam cahaya Great Velurium, tali berubah menjadi 2 naga dan menyerang nenek moyang. Forevater Glaring Flare tiba-tiba merasa tubuhnya mati rasa. Tali itu melilit dirinya, cahaya aneh itu perlahan menyelimutinya. Takut dari pikirannya, Glaring Flare mengerahkan segenap kekuatannya untuk membebaskan diri, tetapi semakin dia berjuang, semakin ketat tali itu. "Dao saudara, tolong aku!" teriaknya. Namun, situasi yang Forevater Blazing Sun tidak jauh lebih baik daripada temannya. Mendengar panggilan Glaring Flare untuk meminta bantuan memancing Blazing Sun lebih jauh.
Api di sekelilingnya menyala dan menari dengan liar. Api suci berkobar, bakar aku dan berikan tubuhku ke api suci. Teriak Blazing Sun, mata merahnya berkilau keras. Sepertinya dia akan mengeluarkan kartu trufnya. Chapter 2250, Struggles of Arcade Beast. Sebagai leluhur ilahi, Blazing Sun telah melihat bagiannya dari konflik dan berpartisipasi dalam pertempuran besar dan kecil. Tapi hari ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pemandangan yang begitu aneh. Dengan rekannya yang keluar dari komisi, ia segera mendapati dirinya terpojok. Jadi tanpa ragu-ragu, dia mengedarkan semua cadangan mentalnya, siap untuk mempertaruhkan nyawanya saat dia memasuki kondisi mengamuk. Tubuhnya adalah gunung berapi yang menyimpan banyak energi, siap meletus kapan saja. Jiang Chen dengan tajam merasakan ledakan kekerasan yang akan datang dan mencekik ini. Dia segera mentransmisikan, semuanya, hati-hati. Frog tua ini rela mengorbankan hidupnya, jadi jangan terlalu dekat dengannya. Petik 2. Mengapa iblis begitu sulit untuk dihadapi? Karena pemikiran rasional tidak lagi berlaku pada mereka sekali dalam pertempuran. Bagi mereka, seni terlarang yang mengerikan jauh dari tabu. Memiliki sifat merusak yang mengerikan, seni semacam itu tidak menghasilkan apa-apa selain kehancuran yang kejam. Sikap Blazing Sun berteriak bahwa dia siap menggunakan metode seperti itu untuk menjatuhkan musuh-musuhnya dengan dirinya sendiri. Dia tidak benar-benar berniat bunuh diri, tentu saja, tetapi hanya menggunakan ancaman untuk keluar dari jalan buntu. Dia yang berjuang tanpa memperdulikan hidupnya sering membuat musuh-musuhnya melakukan kesalahan dan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Ini bukan pertama kalinya leluhur dengan punggung menempel di dinding. Dia sudah mengalami bahaya dalam kehidupan ini yang begitu menekan sehingga dia terpaksa menggunakan hidupnya sendiri sebagai chip perjudian. Karena kepercayaan absolut binatang buas terhadap Jiang Chen, mereka tumbuh lebih waspada setelah peringatannya. Kontrol mereka atas domain tidak goyah, tetapi mereka menjaga jarak tertentu dari musuh, kalau-kalau yang terakhir mencoba meledakkan jiwanya. Intensitas serangan mereka menderita sebagai akibat, secara substansial mengurangi tekanan yang mereka berikan pada leluhur. Tetapi domain yang membatasi itu masih ada, sehingga gerakan iblis terhambat seperti sebelumnya. Karena binatang suci telah mundur, Jiang Chen harus mengisinya dan berkontribusi lebih banyak lagi. Di atas kepalanya, obor velurium hebat menghujani medan perang dengan semakin banyak sinar cahaya yang menyilaukan. Dia secara alami sadar bahwa agresivitas iblis itu bertujuan menciptakan celah untuk memungkinkan pelarian. Tapi tentu saja, Tuan Muda tidak akan mentolerir hasil seperti itu. Mengemudi obor dengan kekuatan penuh, dia membungkus domain di lapisan demi lapisan tirai cahaya menyilaukan yang menantang iblis lebih jauh. Seperti kelopak bunga, tirai menutupi satu sama lain dan memperbesar kekuatan domain tanpa henti. Iblis mencoba beberapa kali untuk menerobos batas-batasnya, hanya untuk bangkit kembali setiap kali oleh pertahanannya yang tangguh. Dia mendekati keberhasilan beberapa inci, tetapi tekanan obor pada akhirnya menyebabkan dia gagal. Nenek moyang itu sudah kehabisan akal. Menghadapi musuh sendirian setelah penangkapan rekannya, ia berjuang untuk hidup tercinta seperti berdiri terakhir binatang buas yang terperangkap. Dia tidak menahan apapun dan menggunakan semua keterampilan dan teknik yang dia pelajari dalam umur panjangnya. Kadang-kadang, dia berubah menjadi kobaran api dalam upaya untuk membakar lubang di ruang domain dengan kekuatan api absolut. Namun, dikendalikan oleh keempat binatang ilahi, wilayah tersebut memuat teori tertinggi tentang langit dan bumi. Jiang Chen telah mensimulasikan beberapa misteri yang paling mendalam di pesawat surga untuk memberikan metode ini kepada binatang buas. Seluk-beluknya jauh melebihi pengetahuan benua. Semakin banyak Blazing Sun berkelahi, semakin dia gelisah. Dia telah bertarung melawan wilayah manusia di masa lalu dan telah melihat pusat kekuatan kuno terbesar umat manusia, termasuk beberapa yang sedikit lebih kuat darinya. Tidak ada yang bisa mendapatkan di atas angin begitu dia melemparkan hati ke angin. Beberapa bahkan jatuh kembali ke tempatnya. Lagi pula, pembudidaya manusia tidak bisa menandingi kekuatan jahat iblis atau tingkat kontrolnya. Namun, acara hari ini sepenuhnya bertentangan dengan prasangka seumur hidup ini. Dia tidak pernah merasakan tekanan sebesar sekarang. Lawannya membingungkan, gaya bertarungnya multifaceted, kekuatannya tidak dapat diprediksi, dan tas triknya tampaknya tidak berdasar, manusia tidak seperti yang lain. Pria muda ini menekannya dalam setiap aspek. Tidak peduli seberapa kuat pemberani yang dilawan iblis,
pembatasan domain membuatnya tidak berdaya seperti tahanan di dalam sel. Gudang seninya termasuk banyak seni perkasa, tetapi ia tidak bisa sepenuhnya membawanya untuk digunakan. Dia rela mati berkelahi, tetapi dia bahkan tidak bisa mendekati musuh. Ketidakberdayaan seperti itu adalah tragedi terbesar. Iblis selalu menjadi orang yang bermain-main dengan lawan mereka. Alih-alih, ini adalah pertama kalinya di pihak penerima. Saat mengoperasikan Great Velurium Torque, Jiang Chen mengacungkan objek lain, Scrutiny of Existence. Seperti semua benda lain yang disegel dalam kesadarannya oleh ayahnya, itu adalah harta karun yang pura-pura. Pengawasan itu mirip dengan obor Velurium Agung dalam beberapa aspek, tetapi daya tembaknya ada pada level yang berbeda. Bagaimanapun, ditempa oleh Kaisar Surgawi, itu adalah harta yang benar-benar diberkati oleh ciptaan. Sebuah balok terlarang ditembakkan seperti panah, langsung menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar karena energinya yang menakjubkan. Ini adalah salah satu kemampuan item, dianggap sebagai cahaya yang mengakhiri dunia. Itu menghapus semua kotoran dan kotoran dari dunia dengan kekuatan tirani. Di tangan orang yang abadi, kadang-kadang bisa menembus jalinan alam semesta untuk menyerang satu pesawat dari yang lain. Tentu saja, Jiang Chen belum memiliki kultivasi untuk menggunakannya sampai tingkat itu. Tetapi bahkan dengan sedikit memanfaatkan potensi cahaya itu cukup menakutkan. Sinar berlari ke arah Blazing Sun dengan momentum yang tak terbendung, membawa kegilaan yang menelan segala yang ada di jalannya. Tentu saja, iblis memperhatikan bahaya yang datang. Perasaan krisis yang tak tertandingi membuat semua rambut di tubuhnya berdiri tegak, seolah-olah dia adalah landak. Kecerahan yang menyilaukan dari sinar mengerikan itu membakar retina-retanya. Dia tidak pernah merasa sedekat kematian seperti saat ini. Ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya tampaknya membawa teror yang dapat menghabiskan hidupnya. Dia melolong ke langit, meraung kesedihannya. Api yang menyelimutinya tiba-tiba mengamuk dengan intensitas 5 kali lipat, membentuk kobaran api yang menembus kubah langit. Pada saat ini, sosoknya menyerupai gunung yang terbakar.